Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Abdul Riyadi dari PPI 2C, kelompok 2 perkembangan peserta didik. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan pada dasarnya perkembangan merujuk pada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi atau masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan perkembangan yang berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis, yang berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling mempengaruhi atau bagian-bagian organisme seperti fisik dan psikis yang merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Yang kedua ada progresif, yang berarti progresif yaitu perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Lalu yang terakhir, ada perkembangan berkesinambungan. Berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Lalu bagian selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Uraian mengenai prinsip perkembangan individu atau organisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah bentuk. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berkelainan. Lalu yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas masing-masing. Dan yang terakhir, setiap individu yang hidup normal akan mengalami tahapan fase perkembangan tersebut. Ciri-ciri perkembangan, mengenai ciri-ciri perkembangan ini dalam diri individu, organisme dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, yaitu terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik seperti tinggi, berat badan naik, dan organ tubuh lainnya. Sedangkan pada aspek fisik seperti, sedangkan pada aspek psikis seperti semakin bertambahnya pembendaharaan kata dan matangnya, kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi yang kreatif. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik, seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya pada usia remaja. Proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya ataupun teman terdekatnya. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, seperti kelenjar timus atau kelenjar pada anak, yang tepat pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis lenyapnya masa mengoceh atau meraban bentuk-bentuk gerak-gerik anak seperti merangkak dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Lalu yang terakhir, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik seperti tumbuh atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja.
baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membernya punggul dan buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada pria. Sedangkan dalam aspek psikis itu sendiri seperti berkembangnya rasa ingin tahu terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan juga agama. Selanjutnya, unit kedua yang berjudul karakteristik dan individu, yang dimana manusia memiliki pengertian, yaitu makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang atau pendeknya dapat dibuat objek penelitian atau objek filsafat. Bahkan sejak ratusan tahun lalu sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Dan adapun 3 jenis atau 3 sifat manusia, yaitu Homo sapiens, Homo faber, dan Homo educandum, dan seterusnya. Ya, berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu ada segi satu, individu dan sosial, yang kedua ada jasmani dan rohani, dan yang ketiga dunia dan akhirat. Dalam kaitannya tersebut dengan kepentingan pendidikan, akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Yang dimana individu itu berarti manusia yang tidak dapat dibagi atau undivided, untuk dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Jadi individu itu hanya satu orang, dan apabila individu bersatu dengan individu lainnya itu dinamakan kelompok, bukan individual. Terus menurut kamus Eschwulf and Sadly, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang atau perorangan atau oknum. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Terus selain individu, pengertian individu, ada karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan ini yang mempengaruhi sifat-sifat individu tersebut. Jadi kalau lingkungan baik, insya Allah sifat atau karakteristiknya itu ikutan positif gitu. Nah, di sini ada perbedaan individu. Individu itu menunjukkan kedudukan seorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Sifat individual itu dimiliki oleh sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan. Berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Nah, di sini tuh ada perbedaan individu, yaitu perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, status sosial, dan masih banyak lagi. Dan unit ke-7 terdapat perkembangan afektif. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang unit 3 mengenai pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertama terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak ada 2 proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan ya, dalam bentuk yang secara pilih-pilih. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Terus pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis.
Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Makin sempurnanya sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Gitu. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir. Seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Yang kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tank atau Tangver-Losing. Dan yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam, terluka karena kepala bayi atau janin, terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Yang keempat, faktor psikologis antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain. Sehingga mereka kurang sekali mendapatkan perawatan jasmaniah dan cinta kasih orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan atau yang biasa disebut inanity psychis, kering dari perasaan sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmaniah. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama ada faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, ada perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Yakni terdapat 4 kategori. Yang pertama, perubahan dalam ukuran. Terdapat 2 poin. Yang pertama, berat, yakni bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. Dan poin yang kedua, panjang, yakni bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah setahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divina Susabila Putri dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Disebutkan dalam Liebert dan kawan-kawan tahun 1974 menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa storm and stress, di mana ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak dihadapi masalah karena remaja itu berupaya menemukan jati diri atau identitas dirinya. Sedangkan menurut Maslow-Lipton tahun 1982 mengupakan hierarki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu aktualisasi diri, yang kedua yaitu kognitif, yang ketiga yaitu penghargaan, yang keempat yaitu cinta kasih, yang kelima yaitu keamanan, dan yang terakhir yaitu jasmani atau fisiologis. Menurut Lewis tahun 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh beberapa kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua psikologis, yang ketiga ekonomi, yang ketiga sosial, yang keempat politik, yang kelima penghargaan, dan yang terakhir aktualisasi diri. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan organik, yaitu seperti minum, makan, bernafas, seks. Yang kedua yaitu kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dari pihak lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Adapun masalah-masalah yang dihadapi remaja yaitu yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku dari sikap dan perilaku anak-anak menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah digapai oleh para remaja. Pada masa ini remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar, sedangkan dihadapkan atau ditumpukan pada remaja muda untuk mendapatkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan penurunannya harga diri dan akibat lebih lanjut, yaitu dapat menjadikan remaja bersikap keras, agresif, atau sebaliknya, bersikap tidak percaya diri, pendiam, dan tidak
atau kurangnya harga diri. Yang kedua itu seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan fisik, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga yaitu perkembangan fungsi seks pada masa remaja dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dalam perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan dapat menyebabkan perilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Untuk masalah yang keempat yaitu dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan, kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting atau latching dan semacamnya. Yang kelima itu harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan waktu untuk hidup mandiri secara sosial, ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan atau jenis pekerjaan maupun jenis pendidikan. Yang keenam yaitu berbagai norma dan nilai yang berlaku dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sebagai di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupan yang merasa dirinya lebih sesuai. Dalam ini remaja menghadapi perbedaan nilai, norma kehidupan. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja yang pertama yaitu latihan kebersihan, hidup teratur, dan hidup sehat. Perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak. Yang kedua yaitu perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, atau semacamnya. Unit 5 tentang pertumbuhan fisik. Yang pertama ada pengertian dari pertumbuhan fisik itu sendiri. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri-ciri kelamin kedua atau sekunder. Dan selanjutnya ada penyebab pertumbuhan itu sendiri. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena ada dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitary yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon. Kedua hormon ini adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh, dan hormon gonadotropik atau hormon yang merangsang kelamin agar aktif bekerja. Menjelang remaja dimulai, hormon ini sudah mulai diproduksi, dan pada saat remaja hormon ini semakin banyak dihasilkan. Dan lalu perubahan dikategorikan dua jenis ya, seperti perubahan fisik pada perempuan dan laki-laki. Yang pertama ada perubahan fisik pada perempuan, yaitu mencapai ketinggian badan maksimum setiap tahunnya. Kedua, pertumbuhan tulang-tulang pada badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Yang ketiga, tumbuh bulu di ketiak dan kemaluan. Yang keempat, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang kelima, adanya menstruasi atau haid. Dan yang terakhir, pertumbuhan payudara pada perempuan yang semakin membesar seiring berjalannya waktu. Lalu yang kategori kedua yaitu pada laki-laki, perubahan fisik pada laki-laki itu sendiri yang pertama mencapai ketinggian badan maksimum setiap tahunnya. Yang kedua, pertumbuhan tulang-tulang sama halnya seperti wanita sebelumnya. Yang ketiga, ada awal perubahan suara, di mana terasa lebih berat saat mengeluarkan suara, dan terasa lebih berat juga. Lalu yang keempat, testis atau buah pelir membesar. Yang kelima, tumbuh rambut halus di wajah seperti kumis ataupun jenggot. Yang kelima, ada tumbuh bulu di ketiak
dada, dan sekitar kemaluan. Lalu yang terakhir, mengalami ejakulasi atau keluarnya air mani. Dan yang selanjutnya, ada kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan pada anak. Antara lain, yang pertama adalah pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga di sini meliputi faktor keturunan. Seorang anak lebih tinggi dari anak lainnya jika ayah, ibu, atau neneknya memiliki proporsi tubuh yang tinggi. Yang kedua adalah pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Dan yang ketiga ada gangguan emosi, di mana anak terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenalin yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari bila terjadi. Pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya atau yang sudah ideal. Lalu yang keempat ada jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada laki-laki. Dan itu sering dialami pada masa anak saat masuk sekolah SMP. Yang kelima ada kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering mengalami sakit. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh mesomorph, ectomorph, atau endomorph akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya yang bangun tubuhnya mesomorph akan lebih besar dari yang endomorph, atau anak yang endomorph karena mereka memang lebih gemuk dan berat daripada anak-anak yang lain. Lalu selanjutnya ke unit 6, yaitu yang berjudul Perkembangan Intelek, Sosial, Bahasa, dan Bakat Khusus. Nah, perkembangan intelek itu sendiri berasal dari istilah intelek, berarti antara lain yang pertama ada kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, terus yang kedua ada suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir. Itu yang ketiga ada kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Menurut kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek itu berarti kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti. Yang kedua ada kecakapan mental yang besar, sangat intelijen, dan yang ketiga pikiran atau intelijensi. Definisi tentang intelijensi, namun makna intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau intelijensi ini dapat diukur melalui tes, atau tes ini bisa disebut dengan tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi ini nanti dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan mental age, atau disingkat MA, dan umur kalender chronological age atau disingkat CA. Nah, pengukuran tingkat intelijensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Sturm, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman, dengan sebutan intelligence question yang disingkat atau yang sering kita sebut IQ, artinya perbandingan kecerdasan. Rumus IQ ini yang dapat diajukan yaitu ada IQ sama dengan MA per CA dikali 100 gitu teman-teman. Ada sih cara cari tahu IQ pada remaja. Nah, kita tuh bisa mengajukan soal-soal yang berupa hitungan, kata-kata, atau gambar, atau apapun itu yang dapat membuat mereka itu berpikir secara logis.
Terus untuk mencari tahu IQ pada anak-anak, yaitu kita bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada individual mereka. Jadi kayak bisa nanya menjurus ke bakat atau kebiasaan sehari-hari itu apa, dan mereka tuh pasti akan menjawab apa yang mereka rasakan gitu. Selanjutnya itu ada perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Ini pasti ya. Terus bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial, bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar seperti bermasyarakat. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunnya atau egosentrik, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi. Ini udah tahu semua ya, yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang dimulai dengan meraba atau suara atau bunyi tanpa arti. Jadi kayak meraba-raba aja, dan diikuti dengan bahasa satu suku kata dan suku kata. Menyusun kalimat sederhana dan seterusnya, melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosialnya. Pada bayi, tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana. Terus perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak atau bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, yaitu dengan meniru dan mengikuti hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Jadi karena apa yang dia lihat itu pasti dia akan tiru. Kayak misal contoh, orang tuanya melakukan apa, dia pasti akan mengikuti orang tuanya. Tuh. Jadi makanya harus hati-hati. Nah, hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Bahasa adalah pemegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak, terutama dari segi kesehatannya. Yang pertama, terdapat perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dengan dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Misalkan seseorang yang pola kehidupannya berlangsung mulus, di mana semua keinginannya terpenuhi, biasanya memiliki perkembangan emosi yang stabil. Sebaliknya, jika dorongan dan keinginannya tidak berhasil terpenuhi, maka sangat dimungkinkan perkembangan emosionalnya mengalami gangguan. Terdapat juga karena seperti untuk memahami remaja memang perlu mengetahui apa yang dipikirkan dan dilakukan. Maka itu kita perlu melihat ke dalam kehidupan emosionalnya dan memahami perasaan-perasaannya, baik perasaan tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Gejala-gejala emosional seperti marah, takut, bangga, malu, sedih, cinta, benci, harapan-harapan, dan rasa putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Yang pertama, pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci, disebut warna efektif. Nah, jadi emosi adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik. Antara lain,
Yang pertama, reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona, terus pendarahan darah bertambah cepat bila marah, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut, pernapasan bernapas panjang bila kecewa, pupil mata yang membesar bila marah, liur kering, mengering kalau takut atau tegang kayak bulu roma, berdiri kalau takut, pencernaan mencret-mencret ketika kalau tegang, otot tegang atau bergetar kalau takut, dan komposisi darah berubah kalau emosi. Oke, kedua, karakteristik perkembangan emosi secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Tidak semua mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan. Namun sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha mengalami penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Oke, terdapat aspek emosional dalam kehidupan. Untuk selanjutnya terdapat beberapa kondisi emosional seperti cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan, dan permusuhan, serta kekuatan dan kecemasan. Yang pertama, A. Cinta kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitas untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta yang sama penting dengan kemampuan untuk memberinya. Walaupun remaja bergerak ke dunia pergaulan yang lebih luas, dalam dirinya masih terdapat sifat kekanak-kanakannya. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Karena alasan inilah, maka sikap menentang mereka, menyalahkan mereka secara langsung, mengolok-olok mereka merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Lalu yang kedua, terdapat yang gembira. Rasa gembira akan dialami segala sesuatunya berlangsung dengan baik, dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapatkan sambutan atau diterima oleh seseorang yang dicintai. Terus yang ketiga, terdapat kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa marahnya, seseorang mempertajam tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana atau minat-minat dan tindakan-tindakan remaja. Oke, dan yang terakhir, ketakutan dan kecemasan anak-anak atau remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, lalu mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. Dan yang ketiga, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dan mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari. Seperti hubungan antara emosi dan tingkah laku, serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Seperti dalam ketakutan, mulut menjadi kering, cepatnya jantung berdetak atau berdenyut, derasnya aliran darah atau tekanan darah, sistem pencernaan mungkin berubah selama permunculan emosi. Saya akan menyampaikan unit 8 tentang penyesuaian diri remaja. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Baik kondisi fisik, mental, maupun emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan jasmaninya dan juga semua dorongan yang diberikan peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompok. Pengertian penyesuaian diri itu sendiri dapat dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani.
dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Yang kedua yaitu penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Yang ketiga yaitu penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasa, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat, merencanakan, dan mengorganisasikan respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, frustasi secara efisien. Selanjutnya yaitu proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan secara normal. Sekali lagi bahwa penyesuaian yang sempurna seperti itu tidak pernah dapat dicapai karena semua penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat atau lifelong process. Respon penyesuaian diri baik atau buruk secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Penyesuaian adalah sebagai suatu proses ke arah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Karakteristik penyesuaian diri. Penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua yaitu tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga yaitu tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat yaitu memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima yaitu mampu dalam belajar. Yang keenam yaitu menghargai pengalaman. Yang ketujuh yaitu bersikap realistik atau objektif.